Halo pemirsa, siapa sangka perayaan 17 Agustus di Istana Negara kini jadi ajang rebutan. Bukan hanya pejabat, tapi juga rakyat yang ingin merasakan langsung gegap gempita upacara kenegaraan di jantung kekuasaan. Walau tak seepik perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan, namun untuk mendapatkan tiketnya perlu perjuangan. Saya Herjino Syaputra, Anda menyaksikan Sindo Sore. Puluhan pedagang Pasar Barito menggelar aksi menolak pengosongan dengan menutup akses Jalan Barito Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Jumat pagi. Mereka meminta pemerintah Provinsi Jakarta untuk melindungi usaha kecil menengah sesuai amanat konstitusi. Dengan membawa spanduk dan poster, puluhan pedagang Pasar Barito yang tergabung dalam Solidaritas Pemasok Pedagang Pasar atau SP3 menggelar aksi di depan Pasar Barito, Jalan Mahakam, Taman Barito, Jakarta Selatan Jumat pagi. Mereka meminta Gubernur DKI Jakarta membatalkan pengosongan, menghentikan segala bentuk intimidasi dan menjadikan pasar rakyat sebagai tulang punggung ekonomi. Pedagang menegaskan akan terus bertahan dan menolak keluar dari Pasar Barito selama pemerintah belum menjamin kepastian nasib mereka. Relokasi pasar hewan di Jalan Barito dilakukan karena adanya proyek penggabungan Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Leser. Pembangunan itu kami tidak melihat urgensi pembangunan tersendiri karena kami melihat bahwa para pedagang itu sudah puluhan tahun dan itu menjadi memori kolektif warga Jakarta. Tidak ada urgensinya. Pekerja UKM harus dilindungi oleh negara. Sementara itu meski memicu penolakan, namun Pemprov Jakarta tetap akan merelokasi pedagang pasar hewan Barito. Relokasi dilakukan karena Pemprov akan menggabungkan 3 taman, yakni Taman Langsat, Barito, dan Taman Leser. Sejumlah pedagang di Jalan Barito, Jakarta Selatan memilih bertahan dan menolak relokasi. Mereka beralasan belum ada surat resmi dari Pemprov Jakarta. Selain pedagang burung, terdapat juga pedagang buah dan aneka ragam makanan yang masih menjajakan dagangannya. Mereka memilih untuk tidak mengosongkan kiosnya. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut relokasi Pasar Barito akan jalan terus. Pedagang pun telah menandatangani persetujuan untuk pindah pada tanggal 3 Agustus. Ketika pemerintah Jakarta sudah memutuskan dan kami mempersilahkan Wali Kota Jakarta Selatan dan jajarannya sudah melakukan sosialisasi, sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Tanggal 3 ini adalah batas terakhir dan kami akan dalam waktu dekat menyelenggarakan groundbreaking sehingga dengan demikian hal yang berkaitan dengan pasar burung di Pasar Barito itu saya sudah meminta kepada jajaran pemerintah daerah Jakarta Selatan untuk menyelesaikan dan saya yakin akan selesai. Relokasi pedagang burung di Jalan Barito dilakukan lantaran adanya proyek penggabungan Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Leser. Nantinya taman ini akan bebas dari aktivitas jual beli. Tim Liputan iNews melaporkan. Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Hal itu disampaikan Sudewo dalam konferensi pers Jumat pagi di Pendopo Pati. Bupati Pati akhirnya membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 setelah desakan dari masyarakat dan sejumlah pihak. Bupati Sudewo dalam keterangan persnya mengatakan ia mengambil keputusan tersebut guna menjaga kondusivitas di Pati. Ia juga menjelaskan dengan batalnya kebijakan ini beberapa proyek seperti perbaikan alun-alun Pati dan RSUD Suwondo akan ditunda. Mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodir aspirasi yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya, PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Dan bagi yang sudah terlanjur membayar, maka uang sisanya itu akan dikembalikan
oleh pemerintah yang akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan oleh Kepala Desa. Saya sampaikan pula bahwa saya tetap akan konsisten membangun Kabupaten Pati secara maksimal, melayani masyarakat Kabupaten Pati secara maksimal, setulus-tulusnya. Jadi ini murni dalam rangka menciptakan situasi dan kondusif dan juga tidak ada perubahan sikap dari saya tetap tulus ikhlas untuk rakyat Kabupaten Pati. Semuanya, tidak ada yang saya bedakan. Maksimal pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Demikian yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita kompak, solid, gotong royong membangun Kabupaten Pati demi Kabupaten Pati maju. Kabupaten Pati kita cintai bersama. Terima kasih. Meski kenaikan PBBP 2 dibatalkan, warga Pati tetap akan melaksanakan aksi demo tanggal 13 Agustus mendatang karena terlanjur sakit hati dengan arogansi Bupati, bahkan meminta Bupati untuk diganti. Tuntutannya ya otomatis kita mau pengen Bupati Pati diganti lah. Itu aja, diganti. Ya karena memang sudah menyakiti hati masyarakat Pati. Sakit hati itu sangat mahal sekali. Jadi mau dibayar dengan pajak diturunkan itu tidak bisa mengobati rasa sakit hatinya dari. Berbeda halnya dengan salah satu kepala desa yang menyambut baik batalnya kenaikan PBBP 2 oleh bupati tersebut, Joko Waluyo, Kades Kedalungan. Berterima kasih karena bupati mau mendengar aspirasi warga. Saya pribadi sangat setuju, kebijaksanaan yang bagus karena masyarakat ini dibutuhkan keamanan, dibutuhkan ketenangan, dan biar melalui keputusan itu Pati tentram. Sebelum menyatakan pembatalan kenaikan PBBP 2, Bupati Pati Sudewo dan PLT Sekda Pati disoraki warga saat kirap budaya Hari Jadi Pati. Dalam kirap, Bupati Pati dan sang istri disoraki warga saat melintas dengan menggunakan kereta kuda dan pakaian adat Jawa. Masa yang menyemut di sekitaran alun-alun Pati tak hanya menyoraki Bupati dan istri, namun juga tertuju pada PLT Sekda Pati Rioso. Bupati Pati kian viral lantaran dinilai memberatkan masyarakat dengan menaikkan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan sebesar 250%.